Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asroril anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 016 Samarinda Ulu, Ibu Aminah SPD. Yang kami muliakan Bapak Pengawas Samarinda Ulu, Bapak Haji Yaman SPDI. Yang kami hormati segenap Bapak, Ibu guru dan staf SDN 016 Samarinda Ulu, dan tak lupa teman-teman soleh soleha yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dengan nikmat Islam menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW SDN 16 tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya hingga akhir zaman, dan kepada umat yang senantiasa mengikuti ajaran. Teman-teman yang soleh dan soleha, masih ingatkah kalian dengan rukun iman yang kedua? Pasti ingat ya. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Keimanan seorang muslim tidak akan tegak tanpa disertai iman kepada malaikat, karena iman kepada malaikat adalah salah satu rukun atau pilar yang di atasnya bangun keimanan seperti bangunan. Jika salah satu pilarnya tidak ada, maka bangunan itu tidak akan berdiri tegak. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, lalu bagaimana kita beriman kepada para malaikat? Yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah membenarkan keberadaan mereka dan membenarkan tugas-tugas mereka di alam ini. Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepada dan mengemban tugas-tugas yang Allah perintahkan di alam ini. Allah mengutus para malaikat untuk melaksanakan perintahnya. Mereka adalah makhluk gaib, hantu. Kita tidak melihat mereka, akan tetapi kita beriman kepada mereka dengan keimanan yang utuh. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah. Mereka diciptakan dari cahaya. Mereka memiliki sayap loh, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, 3, bahkan Nabi pernah melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, dan sayap-sayapnya memenuhi ufuk. Masya Allah, malaikat juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Tahukah kalian bagaimana kaum kafir Allah binasakan? Allah mengutus malaikat Jibril kepada mereka, dan dengan Allah mengutus malaikat Jibril kepada mereka, dan satu teriakan dahsyat dari malaikat Jibril, mereka semua binasa seperti rumput-rumput kering. Begitu juga ketika Allah mengutusnya untuk membinasakan kaum Nabi Lut, kota mereka diangkat dan dibalikan dengan mudahnya oleh malaikat Jibril. Dan kemudian Allah menanamkan mereka ke dalam bumi. Malaikat sangat banyak jumlahnya, dan hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah mereka seluruhnya. Masing-masing mereka mempunyai tugas-tugas yang diperintahkan Allah. Ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ada yang bertugas memikul arsy, ada mengirimkan angin, dan masih banyak lagi.
Teman-teman yang soleh dan soleha, malaikat adalah makhluk yang paling ikhlas terhadap manusia. Mereka senantiasa mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Berbeda dengan syaitan, dia selalu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah agar kita menjadi teman-teman mereka di neraka kelak. Malaikat senantiasa menyuruh manusia melakukan kebaikan, sedangkan setan selalu mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Malaikat selalu mengajak kita agar beramal untuk meraih keridhaan Allah, sedangkan setan selalu membisiki kita untuk berbuat dosa, dan sedangkan syaitan dan mengundang murka Allah. Ketika kita berzikir kepada Allah, syaitan akan lari menjauh dari kita, sedangkan para malaikat akan mendekat kepada kita. Di antara para malaikat ada yang bertugas mendampingi manusia, mengikutinya siang dan malam, tak kenal lelah, mencatat seluruh amal perbuatan mereka. Manusia tidak dapat tersembunyi dari malaikat. Para malaikat melihat kita, sedangkan kita tidak melihat mereka. Jika kita melakukan ketaatan dan mengerjakan amal kebajikan, malaikat pun akan mencatatnya. Jika kita berbuat dosa dan maksiat, maka malaikat pun akan mencatatnya. Kelak di hari kiamat, catatan itu akan dibuka dan ditimbang di hadapan manusia. Seseorang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Sedangkan orang yang amal keburukan dan dosanya yang lebih berat, maka nasibnya tergantung pada Allah, apakah akan mengazabnya dan mencempakannya ke dalam neraka atau mengampuninya. Teman-teman, sebelum tutup, Siren mau pantun dulu sebentar. Bilang cakep ya. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Elian, burung cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Unzur makola walatan zurman kola billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.